Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyina wal mursalin wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ikhwan hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Sandaping para alim, para kiai, para ustadz, para mubalih, sepuh, bini sepuh, aji sepuh, segenap takmir Nadir Masjid Nurul Huda Parangkembang Semarang, beserta dari yayasan, serta para murabbi saya, guru-guru saya yang saya muliakan, saya takzimi, fa insyaallah saya direi apapun yang menjadi fatwanya. Bapak Ibu segenap jamaah yang rawuh dalam kajian fikih Islam saben Selasa malam Rabu minggu ketiga khususnya bersama saya Nawawi, insyaallah semuanya yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Ta'ala. Iringan doa semoga Allah berkahi panjenengan semua, panjang umurnya, sehat jasmani dan rohani, berkah rezekinya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan masyarakat yang bisa rukun damai dalam sejahteranya dan terwujud ukhuwah Islamiyah dalam panji-panji ketakmiran yayasan dan kemakmuran Masjid Nurul Huda Parangkembang Semarang, dan juga semoga kita dalam kasih sayang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa kita semoga Bapak Ibu selalu istiqomah dalam berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga matur nuwun untuk ananda adik saya Ustadz Iwan ini yang dengan amal solehnya mengambil meliput kegiatan taklim lewat syutingnya ini. Semoga berkah selalu Ustadz Iwan, keberkahan untuk panjenengan semuanya dengan amal soleh ini, berkah syuting panjenengan, amin. Tiada maksud di awal saya matur kecuali mengajak pribadi saya, Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang mengatur jagat alam seisinya ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Rahman, zat yang Maha Rahim. Bila kita tengok Allah yang begitu Rahman, memberikan segala kebutuhan untuk makhluknya tanpa terkecuali. Dia yang beriman dikasih rezeki, yang tidak beriman pun dijamin rezekinya oleh Allah. Yang taat ibadah dijamin rezekinya, yang tidak mau ibadah pun dijaga pula rezekinya oleh Allah. Itu sifat rahmannya Allah. Namun ketika bicara ar-rahim, nilai kasih sayangnya Allah hanya akan diberikan dengan rahmat dan cintanya Allah nanti di yaumil qiyamah, dengan surganya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman, cinta kepada sesama dan menjalankan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, amin. Salawat ma'assalam tersanjungkan ke baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sang uswatun hasanah, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatul utsmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaik. Mari bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaik. Salam Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya matur nuwun kepada segenap pihak, terkhusus Yai Imam yang selalu menghubungi saya untuk silaturahim di Masjid Nurul Huda Parangkembang Semarang dalam rangka taklim kita bersama-sama. Kita ngaji hati, tidak ngaji emosi. Itulah prolog Ustadz Nawawi. Dalam kurung, ngaji hati bukan ngaji emosi. Kenapa kok saya mengambil bahasa ngaji hati? Namanya ngaji hati itu yang ditata kolbun hati kita. Manakala hati kita baik, insya Allah sifat perilaku kita pun akan baik. Namun ketika hati kita ini kotor atau rusak, maka jadilah tindakan kita pun menjadi keji dan munkar. Itulah. Dan juga ketika ngaji hati, kita enggak pandang siapa yang menyampaikan ilmu, asal ada batasan referensi sumbernya yang benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita mengikuti di dalamnya dalam konsep mengasah hati untuk cinta kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita ngaji emosi, nak cocok karo kiai ini ya diundang, nak ra cocok ora diundang. Nak seneng karo kiai ini ya gelem melu ngaji, nak ra cocok ora melu ngaji. Itu namanya ngaji emosi. Tendensinya hanya sifat duniawi tok, tanpa ada nilai-nilai di dalamnya. Padahal konsep Nabi simpel, baligh anni walau ayah. Sampaikan itu dariku walaupun satu ayat, tanpa melihat siapapun yang menyampaikan dalam batasan ungzur maqal la tangzur mangkal. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita dari awal bisa menata hati yang seperti ini, maka kajian taklim dimanapun akan berjalan baik dan sukses. Kenapa? Tidak ada nafsu, emosi atau apapun, sebatas kalau itu berdasarkan batasan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Bapak Ibu sing podo ngaji bengi iki karona, ayo padha sregep kanggo golek sangune. Jadi bareng ngaji mati kabeh ngono. Oh sangu ya? Oh iya sangu ya. Salatullah salamullah yuk ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Salam Muhammad. Bapak Ibu, di tangan panjenengan alhamdulillah ada buku kecil yang sederhana, hanya 80 halaman tok, dalam tarjamah kitab Uqudul Lujain, janji setia suami istri dalam bentuk keluarga sakinah, kan begitu. Dan hal itu ada hubungannya dengan tema yang diberikan oleh ya Imam kepada saya ketika saya menyampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, bicara fikih al-fahmu wal ilmu,
memahamkan kita di sesuatu yang tidak tahu dengan ilmu yang ada di dalamnya. Maka bicara fikih berarti berdasarkan ilmu, ada batas-batas, ada sumbernya, ada frame yang ada di dalamnya. Sehingga ketika ada batas frame yang ada di dalam bingkai-bingkai batasan, maka pembicaraan kita tidak akan kemana-mana kecuali pada keilmuan yang ada. Dan juga sudah saya sampaikan dengan panjang lebar pemahaman dan pentingnya ilmu fikih. Maka malam ini jatah saya tentang fikih munakahah, tentang bab pernikahan dalam konsep menuju keluarga sakinah. Namun saya matur dulu, mohon maaf lahir batin, kitab panjenengan kecil itu nanti baru akan terbuka ketika nanti sudah pada pembahasan dasarnya sudah saya sampaikan panjang lebar, baru nanti akan sampai kepada keilmuan itu. Itu dulu oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi itu sangat termasyhur di Timur Tengah, di Indonesia, di tanah Nusantara ini yang dikenal ulama khas di ulama-ulama Timur Tengah itu salah satunya adalah Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi. Jadi Imam Nawawi itu syarahnya begitu banyaknya. Jadi syarahnya begitu banyak, termasuk Arba'i Nawawi itu juga. Maka ketika kita bicara tentang itu, alhamdulillah yang mengkaji malam ini pun juga Imam Nawawi juga. Cuma min Tlogosari kan gitu. Ya seneng karepmu, ra seneng karepmu ngono wis. Kan penak-penakan aja. Kalau saya itu penak-penakan kok, nggih. Insya Allah. Yuk kita lihat dulu dalam perspektif keilmuan fikih dulu. Kitab kuning saya yang saya bawa adalah kitab Bulughul Maram, okay? Ini kitab kuning asli pegangan para santri. Kitabun nikah, ini kitab tentang bab nikah. Ya mohon maaf, ini sindiran halus, tapi juga mengena kepada mereka yang ngomong juga gitu loh. Kita mengatakan ada sertifikasi dai begitu rupa. Lah sing ngomong itu sama kitab kuning pura gitu aja. Ini balikan bicaranya kan begitu. Tapi ini nggak ada maksud emosional apa-apa. Kita hanya menyampaikan sesuatu secara pondok santrinya kan begitu. Insya Allah. Kitabun nikahi tentang bab nikah yang termaktub dalam Bulughul Maram mulai hadis ke 993 yang ada dalam hadapan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diridho oleh Allah taala qala, berkata siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami, dalam makna telah bersabda kepada kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan ini Abdullah ibnu Mas'ud, dia dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataannya qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya enggak apa-apa. Dalam rangka kiai panjang umur itu salah satunya dikasih minum, Pak. Salah satunya. Salah duanya sound sistemnya enteng, Pak. Itu dalam rangka kiai men panjang umur. Kenapa? Karena sound sistemnya atos, suarane bengok-bengok, gulune serak, loro, mati. Lah nek ora kei wedang, bengok-bengok, garing gulune, radang, loro, mati kan gitu. Makanya biar panjang umur kiai ya kasih seperti ini wajar gitu aja. Insya Allah. Saya nggak ngomong lain ini loh Pak. Berarti termasuk dikasih amplop panjang umur ngono, aja muni ngono. Ya toh mohon maaf ini guyonan nggih, enggak ada masalah apa-apa. Jangan ngono iki masalah. Pokoke sing penting aku apian karo bendahara iki penak-penakan kaya. Lah apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu semuanya, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda. Pemanaan lafaz ini adalah dimaksud pemuda dan pemudi yang dimaksud sebenarnya. Tidak hanya khususnya kepada mudzakkar laki atau rijal, tidak,
tapi kepada laki dan perempuan. Nak laki berarti pemuda, nak cewek namanya pemudi. Kepada pemuda dan pemudi. Ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata, man ing sapa wong istata'a ada kemampuan minkum di antara kamu wahai para pemuda al ba'ah untuk kawin, fal yatazawwaj maka menikahlah. Nanti pasti dipertanyakan bedane kawin karo menikah ki apa ora ngono. Mesti nanti ditanyakan itu bedane kawin karo nikah ki apa ora ngeten. Nggih, saya matur nggih. Kalau orang nikah dalam pemahaman perspektif keilmuan itu orang nikah rata-rata watik, Pak. Jadi kawin. Ini nak wong kawin belum tentu. Lah itu aja biasanya. Nggih, kok ngono Pak, ngono Pak. Ki ora usah dadak dijelas-jelaske ngono lho, Pak. Wis padha tuwane gaya. Banyak mengambil tema ini imam juga waduh, Nawawi ini rata-rata sepuh-sepuh semua lho kanggo sapa? Bukune iki lah kanggo anak putune kan ya bagus toh Pak, kan gitu. Nyuwun sewu lho Bapak Ibu, ini buku insyaallah gratis ya. Aja njaluk bayaran lho ya. Oke. Kalau ada yang kurang matur aja kepada Yai Imam, nanti saya pesankan lagi nggih insyaallah. Jadi kalau bukunya ada yang kurang, nanti matur aja kurang berapa, misalnya 10 atau 20, besok kita pesankan, pertemuan yang akan datang kita akan bawa lagi insyaallah gitu. Saya enggak jual buku loh. Nyun sewu notane tak gawake lho. Ijoli aja ijoli lho aja ngono. Iki masih ora ijoli titeni iso gah aku caramu ngono. Lho kok ilang ndi piye to? Mas, notane mau di Mas ono ora Mas? Ada ya? Ada notane lho iki tenanan iki. Oh. Maaf, ya sama nggih. Baik, kita ulang kembali. Bedanya kawin dan nikah. Kalau orang nikah, ya nyun sewu nggih, rata-rata ya watik, kawin kan gitu. Tapi kalau orang kawin belum tentu nikah. Harus dimengerti itu dulu, ya, batasannya. Sehingga ketika kita mengerti batasan seperti itu, nanti kita akan mengetahui batasan di dalamnya. Al-ba'ah dalam hal kawin harus ada kata mampu. Istito'ahnya mampu. Yang dimaksud dalam tafsirnya, syarahnya dikatakan mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi. Itu kalau orang mau nikah. Mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi. Jasmani nggih nyuwun sewu. Secara fisikly kita ya nyuwun sewu lah bisa melaksanakan hajat sebagai laki maupun perempuan minimal seperti itu. Walaupun mungkin ada cacat tubuh dan lain sebagainya, tapi bisa melaksanakan hajat sebagai orang berkeluarga. Mampu jasmani, mampu rohani apa? Mental kesiapan. Mental ini yang perlu. Jadi mental di dalam orang berumah tangga itu harus ditata benar-benar. Tanpa menata mental, nyun sewu. Banyak orang terjadi istilahnya, kalau orang awam sekarang ada istilah pacaran. Di dalam konsepsi Islam tidak ada pacaran, tapi ta'aruf. Nanti bedanya apa? Nanti akan kita bedah. Lah kalau ada istilah pacaran sampai 7 tahun, 8 tahun kan begitu. Lah tapi karena mentalnya tidak kuat, tidak siap, nikah guru ngasih telung sasi pedot ya akeh kok. Kan begitu. Itu karena mentalnya tidak siap. Dan yang ketiga mampu ekonomi. Kita nggak bisa munafik Bapak Ibu, berumah tangga tanpa sendi ekonomi. Saya percaya kok pasti masih akan ada ketimpangan, sesuatu yang kurang, kan begitu. Karena kita ya fair saja kan, belak-belakan saja. Apa ada orang tua sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu punya anak perawan, sudah gadis, disenangi perjaka laki-laki, dia seorang pengangguran, nggak punya kesibukan apa-apa, apa boleh? Saya percaya kok tidak boleh. Saya percaya secara manusiawi lumrah pasti tidak boleh, kan begitu. Pasti ini siapa? Kan gitu. Pasti tidak boleh. Makanya mampu ekonomi ini juga penting. Berarti al-ba'ah dimaknai mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi. Yang kedua, al-ba'ah dalam perilaku nikah ada yang namanya rukun nikah. Dalam perspektif diurutkan dalam keilmuan di syara ini demikian. 1. Pengertian nikah itu sendiri. Yang kedua, dasar nikah itu sendiri.
Yang ketiga, rukun dan wajibnya nikah. Dan yang keempat, tujuan nikah. Ini harus dimengerti dulu. Kalau kita sudah tahu urut-urutannya seperti itu, maka insya Allah keilmuan kita pas. Yang pertama ada istilahnya pengertian nikah. Ma huwa nikahu? An-nikahu ay az-zamun. Nikah itu apa toh? Nikah itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Maka orang nikah mesti senang, itu aja lah. Tapi jangan dibalik, jangan senang nikah, remuk nanti bahasa. Ini bahaya kan itu. Harus. Yang kedua, az-zamun bi hukmihi inda syari'atin. Yang kedua, pengertian nikah itu apa? Sesuatu yang harus dihukumkan dalam batasan masyarakat dan hukum agama. Batasan masyarakat apa? Norma-norma masyarakat perlu ditata sesuai dengan norma masyarakat. Aturan Allah pun harus ada di dalamnya. Maka di dalam pelaksanaannya nanti akan ada istilahnya rukun nikah kan gitu. Yang kedua, dasar nikah. Perspektif yang saya angkat dua. Kata-kata kuf atau kaf, kesamaan atau kesetaraan. Yang dimaksud kesamaan di sini apa? Kafatun nas. Kesepakatan kedua belah pihak antara laki dan perempuan itu tidak saling merasa terpaksa. Jadi nak wong nikah itu oleh penghulu biasanya ditanya, Mas, jadi ngajeng nikah ki terpaksa apa ikhlas tenan? Lah, kalau dikatakan jawabnya terpaksa Pak, wah nggak boleh, batal nggak boleh itu. Berarti harus benar-benar ikhlas ridho. Dan yang kedua kafatuddin, kesamaan nilai keakidah, keyakinan. Maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di negeri kita Indonesia dalam bab perkawinan atau pernikahan ada nilai yang perlu kita angkat. Di negeri kita pernikahan campuran beda agama belum bisa diterima. Artinya kalau yang satu Islam, yang satu ya harus Islam. Kalau yang satu non-Islam, yang satu ya harus non-Islam, tapi tidak oleh agama Islam, tapi di dalam catatan sipil negara. Kan begitu. Karena itu khairul Islam. Lah terus bagaimana Pak? Kalau ada orang memperbudak agama, waktu pendekatan approach, istilahnya pacaran beda agama, biar bisa nikah, masuk Islam semuanya, rampung nikah, kembali ke agama masing-masing. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan batal demi hukum, kalau itu dilanjutkan maka rumah tangganya itu zina sepanjang waktu. Lah, makanya harus dimengerti ini. Kita tidak membahas tentang ahlul kitab. Okay? Kalau kita bicara ahlul kitab itu di zaman Rasulullah. Ada ahlul kitab, orang yang agamanya tidak Islam tapi mau masuk Islam, tapi setelah masuk Islam selamanya Islam itu namanya ahlul kitab, kan gitu. Tidak hanya mempermainkan agama. Jadi harus itu seluruh selaras. Jadi aslinya tidak sesama Islam, tapi karena pengen masuk Islam biar bisa nikah, tapi dengan dasar benar karena Allah lillah benar tanpa paksaan, setelah menikah selamanya tetap Islam, itu bagus. Tapi kalau setelah perjalanannya habis nikah kok yang satu tetap Islam, yang satu kok kembali ke agamanya lagi, itu batal demi hukum istilahnya. Itu kalau dilanjutkan itu perzinaan terjadi di dalamnya. Itu harus dimengerti dulu. Jangan sampai nanti kita memperbudak agama di dalam hal pernikahannya. Harus dimengerti itu. Berarti kaf. Yang ketiga, rukun dan wajibnya nikah. Rukun nikah ada 5, wajibnya ada 1. Rukunnya nikah ada 5. Siapa itu 5? Pertama harus ada calon laki-lakinya. Kita bicara normalnya dulu. Kita tidak perkecualian. Bahkan ada Pak lakinya tapi tidak di sini, tapi ada di luar negeri. Kayak Suwargi Simbah Yai Gusdur itu masih ada di luar negeri dengan sistem pakai telekonferensi. Saya nggak membahas itu. Tapi kita bicara normalnya dulu, normalnya dulu. Kita bicara apa adanya dulu. Calon laki harus ada 1, calon ceweknya juga harus ada. Diusahakan dalam tata syar'i, jangan ditambahkan dulu, kan begitu. Yang ketiga, wali perempuannya. Kalau tidak ada karena batasan tertentu harus ada wali hakim. Itu pembahasan nanti lanjut. Yang keempat, 2 orang saksi. Laki-laki ini, 1 dari laki, 1 dari cewek. Dan yang kelima, ijab qabul. Kan itu namanya rukun. Nah ini semua masih kurang 1. Namanya wajibnya nikah apa? Shadaqatun nikhlah, istilahnya mas kawin. Kan gitu. Makanya kemarin saya ditanya ibu-ibu, Ustadz,
sebenarnya sing njaluk kawin ki wong lanang apa wong wedok to kan ngono. Kan ditanya begitu. Ya tak lempar kembali. Lah kalau menurut ibu atau bapak sing njaluk kawin ki laki apa perempuan? Ada yang jawab perempuan, yang satu ada yang jawab laki. Kalau dalam guyon ilmiahnya sing njaluk kawin itu mesti perempuan kan itu. Jangan marah loh Bu. Lah kenapa perempuan jangan njaluk kawin? Karena mau kawin mesti minta apa? Mas kawin. Mas kawin. Wong itu njaluk mas kawin toh? Mas kawin. Sing njaluk sapa? Lah. Orang Mas Imam orang ya, Mas kawin. Itu bahasa guyonnya kan begitu. Tapi ini enggak masuk dalam peradaban ilmu. Ini hanya guyon seronoknya kan begitu. Ya. Jadi ada 5 tadi. Ditambah 1 namanya sodaqatun nikhlah atau mas kawin, walaupun dalam tindakan teknisnya bisa tunai, bisa hutang. Itu nanti pembahasan karena ada anak-anak, nggak usah kita angkat aja. Insya Allah sudah paham semuanya. Bapak Ibu karena sudah pada sepuh, insya Allah sudah menikahkan putrinya. Lah kenapa diangkat ini ke permukaan? Untuk keilmuan. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk mengkaji seperti ini. Biar suatu saat kalau ada orang bertanya, tetangga bertanya, masyarakat bertanya, penting kita untuk menjawabnya biar bisa mewakilkan diri kita terhadap keterangan-keterangan yang ada. Lah baru yang keempat, tujuan pernikahan. Kalau dalam surat Ar-Rum ayat berapa itu? 121 nggih. Ada pengertian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan pernikahan itu hakikinya cuma ada 3 tok. Sakinah, mawaddah, warahmah. Lah, kalau pas moto pas ngene ya Ustaz. Lah kan enak gitu loh. Nek gaya untuk gaya sithik ngono lho. Ora apa-apa ngono. Lah menurut balene meneh. Aku pas ora gaya to caramu ngono. Lah mesti samping to. Ya. Apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuan pernikahan. Lah, batasan. Kita lanjut dulu. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sesuatu terhadap keadaan dirinya. Berarti Nabi itu menyampaikan sesuatu terhadap keadaan dirinya. Diri siapa? Diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu menyampaikan keadaan dirinya. Lah apa keadaan dirinya? Lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa iftiru. Walaupun aku ini ahlinya, bahasa gampangnya, walaupun aku ini terbiasa melakukan sholat, juga melakukan tidur, juga melakukan puasa, juga melakukan berbuka. Apa kata Nabi? Wa tazawwaju an-nisa, aku juga kawin atau nikah dengan perempuan. Itu menyampaikan Nabi atas dirinya kepada sahabat bahwa Nabi itu Nabi itu sholat, Nabi itu juga puasa, Nabi itu juga tidur, Nabi itu juga berbuka, Nabi juga menikahi wanita. Jadi Nabi juga tuh. Maka disebutkan di belakang, faman rohiba ang sunnati, faman mongko sing sapa wonge rohiba kang ora seneng, ora sarujuk apa ing dalam sunnah atau tindakanku, falaisa minni, mongko iku dudu termasuk golonganku. Maka kalau kita selaku muslim kok maaf ya, maaf dan maaf, padahal syarat jasmani mampu, rohani mampu, ekonomi yo mampu, lah kok tidak mau nikah, kok membenci kata nikah hanya gara-gara pernah sakit hati atau apa, berarti seperti itu bukan termasuk umat Nabi. Kalau umat Nabi itu ya juga harus mengikuti tingkah
Nabi. Karena Nabi itu sholat, Nabi itu juga puasa, Nabi juga berbuka, Nabi juga tidur, Nabi juga menikah. Mengaku umat Nabi kok tidak menikah? Ya nyuwun sewu. Kecuali kalau sebab yang bisa diterima oleh syar'i itu lain. Tapi kalau ada kemampuan 3 tadi, hanya gara-gara hati pernah terluka, maka ibu-ibu, mbak-mbak di belakang sana, umpama pernah tersakiti laki-laki, ya tolonglah kita harus bisa move on. Move on itu bahasa hadisnya urung ngono. Move on itu inovasi, bid'atul hasanah, harus merubah dirinya kepada sesuatu yang positif. Kenapa ibu? Tidak semua laki-laki kan gitu bersalah pada contohnya siapa mas? Terus ke ngono lho. Wong pertama yo neruske kok mbuline ora diteruske. Kan itu. Nggih. Contohnya Pak Nawawi. Walaupun sakitnya di sini katanya begitu. Tapi kita harus bisa move on, ya. Harus bisa move on terhadap yang demikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhu, dan juga dari hadis yang sama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, ya'muruna bil ba'ah. Nabi memerintahkan kepada kami bil ba'ah terhadap pernikahan. Jadi kita itu harus menikah, harus. Wayanha anit tabatuli nahyan syadidan. Nabi melarang watabatuli itu apa? Membujang. Bahwa Nabi mengatakan lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa uftiru. Sesungguhnya aku ini sholat, aku ini juga tidur, aku ini juga puasa, aku ini juga berbuka. Tapi ada kata-kata di belakangnya, wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita-wanita. Artinya apa? Secara fitrah nilai bahwasanya sifat kemanusiaan manusiawi pada diri Nabi pun sejatinya sama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi melanjutkan perkataannya, famarrahiba an sunnati falaisa minni muttafaqun alaih. Maka barang siapa yang berpaling, yang keluar, yang tidak sarujuk, tidak setuju dengan apa yang menjadi tindakanku atau sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku atau umatku. Yang jadi problem dua. Dalam syarah ini ada kalanya memang orang itu diwajibkan untuk nikah, harus, wajib berarti. Namun tingkah wajib ini karena sebab tadi, mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi. Tapi tindakan kedua, orang diharamkan untuk untuk menikah kalau punya maksud tendensi tertentu, misalkan untuk balas dendam, menyakiti perempuannya, menyakiti lakinya, atau pengen menggerogoti harta bendanya dan lain sebagainya. Istilah umumnya seperti itu. Atau tidak sesuai dengan niatan pertama. Nah, kalau sampai terjadi yang seperti itu, maka itu dilarang oleh agama. Maka tindakan tengahnya adalah an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Sunnah itu apa? Kalau sebab ada kemampuan, silahkan dikerjakan. Tapi kalau memang tidak ada mampu, baik jasmani, rohani maupun ekonomi, maka jatuh hukum sunnahnya hilang, alias tidak menjadi sunnah. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Namun ketika kita sinergiskan dengan ayat Allah Ta'ala, surat An-Nur ayat 32, Allah firmankan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika engkau fakir, kata Allah, maka aku yang akan mencukupi. Berarti Allah menjamin bagi orang-orang yang ada niatan positif untuk menikahi seorang perempuan atau seorang laki, maka disitulah rahasia Allah. Rezeki bakal diatur oleh Allah. Itu aja.
Maka konsekuensinya dalam fakta kenyataan, orang belum menikah, cari kerjaan ke sana kemari sulit. Tapi ketika bismillah mengkhitbah seorang perempuan, tiba-tiba datang panggilan untuk bisa kerja. Terjadi, ada banyak. Pada waktu menikah baru sebagai pegawai outsourcing kontrak. Setelah nikah tiba-tiba jedul anak pertama dapat panggilan pegawai tetap. Bisa terjadi? Bisa. Ini rahasia nikah. Rahasia nikah itu seperti itu. Maka orang yang nikah karena Allah lillahi ta'ala yakin, gak usah takut dengan rezeki, asal nawaitunya jelas, niatannya jelas. Kalau nawaitunya jelas, niatannya jelas, maka insya Allah. Kenapa dikatakan nawaitu? Dengan niat apakah berbeda? Beda. Kalau dikatakan nawaitu ada keinginan, tapi kalau niat sudah tindakan, beda loh ya. Aku jane kepengen, ini udah dilakoni, gue jenenge agi angan-angan. Agi angan-angan tadi, jane ya pengen, ini udah dilakoni. Makanya usolli itu sudah tindakan. Jadi kalau aku jane pengen sholat jamaah, nih saya nang omah, ya gue jenenge urung sholat jamaah. Tapi sudah di tempat di sinilah namanya an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb. Niat itu sengaja pengen berbuat sesuatu, letaknya dalam hati bareng dengan action tindakan, itu namanya niat, gitu loh. Lah niat kok iso nang omah pengen jamaah ra mangkat, kuwi belum niat. Niatnya harus di tempat. Itu namanya niat, action. Banyak sekali orang yang salah pemahaman ini. Makanya mohon maaf, harus ada tindakan nyata. Kembali ke masalah. Berarti kalau jatuh hukumnya itu adalah wajib karena sebab mampu, menjadi haram karena tidak ada kemampuan atau niatnya menyakiti calon pasangannya, menjadi tindakan sunnah karena di tengah-tengah tadi jane yo pengen ning kok isih pegawai magang, kira-kira iso ora. Aku jane yo pengen nikah, cuma jadi juru syuting tok kira-kira. Tapi berkahnya itu yang harus dicari. Berkahnya, nawaitunya. Mas saya tuh nggak pernah namanya ngaji dimanapun ada niatan ya imam, wah nak ngaji kok menentuk bayaran. Maaf, saya tuh lillahi ta'ala bapak ibu, saya itu amplop moh itu kudu. Ya jane koneko ya, amplop moh duitnya gelem ngono. Bukan karena itu, kita bismillah sajalah. Ya konsepnya kan simpel, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau konsekuensi kita tindakan ini karena ibadah, karena Allah, otomatis akhirat kita utamakan, dunia ini loh mesti bakal katut. Percaya, yakin, itu harus dikunci kan. Maka jangan takut, wah nanti kita jatuh miskin, wah nanti piye duwe anak, ngopakani apa? Enggak usah mikir itu. Itu konsekuensi dari hadis ini. Maka ketika kata-kata yang seperti ini harus dimengerti. Maka penjelasannya dalam lanjutan tadi itu wa yanha 'anit tabattuli nahyan sadidan, bahwa Nabi itu melarang orang untuk membujang. Nahyan sadidan, bahkan larangannya sangat keras. Jangan sampai engkau membujang. Jangan membujang, kan gitu. Kenapa kok dilarang begitu? Jadi kalau itu diteruskan wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan kasih sayang lemah lembut. Jadi wanita yang subur dan kasih sayang lemah lembut, kunci inilah. Maka dalam konsekuensinya tindakan hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah, berkata siapa Abi Hurairah, di situ belum ada apa. Ini baru prolog awal. Di situ belum ada, tadi saya sudah matur di kitab ini pengantar untuk menuju mana hak, mana kewajiban. Dan sebelum bicara hak kewajiban ya kudu ngerti dasar ilmunya dulu. Wong urung nikah kok bahas hak kewajiban ya salah toh, Pak. Ngono. Mula saya itu kan sering matur, nak arep mangkat haji, ngundang Pak Yai Nawawi kon nerangke. Modale mangkat haji ki apa? Lah ke urung mangkat ki ditekokke mabrur ki kaya ngopo Pak Yai? Aku ya mau jawab. Mabrur ki nek wis balik haji ya gek tekokno. Men mabrur ki piye? Berarti nak ngundang haji 2 kali ngono. Aja pisan tok ngono. Kudune ngono. Ilmu marketing kiai kan ngono, Pak. Ya nak mangkat tok kan berarti modal ono kono, gitu loh.
Lah kok balik ki dadi mabrur ki men piye ki ana keterangane balik. Menapa? Haji yo dhisik akeh balik, bar balik tak terangke ngono. Lah wong urung nikah kok teko hake apa, kewajibane apa? Yo tak terangke sih hake pengertian nikah itu kayak apa dulu, baru nanti kita bicara hak dan kewajiban. Kan kudune ngono to, Pak. Yen sewu lho ya Imam, ki memperdawa materi, Pak. Patine men diundang meneh masalahnya. Biasanya memperdawa, Pak. Ki aja ditokke ngen settingan lho Mas, memperdawa ki bahasa ngendi, Mas? Perlu diedit ya, Pak. Itu. Nah, mau diterangkan di sini. Hadis yang berapa itu? Yang keempat tadi, wa an Abi Hurairah berkata siapa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Kanjeng Nabi? Tungkahul mar'atu li arba'in. Menikahi siapa wanita itu sebab 4 perkara, kan gitu. Sebab 4 perkara. Pertama limaliha, karena harta. Yang kedua wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Yang ketiga wali jamaliha, karena paras kecantikannya. Dan yang keempat wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzati dini, kalau engkau mengutamakan karena agama, taribat yadaka, maka kebahagiaan ada di hadapanmu. Kebahagiaan ada di hadapanmu. Berarti ketika kita mau menikahi seorang wanita, sebab 4 tadi muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim dalam kitab Bulughul Maram. Maka dalam perspektif nazam Jawa saya itu kan, wong nikah iku merga bondo, merga rupa uga, sapa turun ira, sapa sing pengin uripe ya dadi mulya, do dasarana kabeh iku kanthi agama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi illahi sholata daimatan bidawami mulki lagi. Salam Muhammad. Silakan, masih ada waktu barang 7 menit. Kalau ada pertanyaan spontan monggo, tidak ada malah beneran. Saya hanya pengen waktu materi disampaikan, Pak, tanya boleh, tidak harus nunggu waktu khusus, silahkan, nggak apa-apa. Monggo kalau ada sesuatu. Dia malah do mentelengi aku dong apa? Ki maksudmu ki apa ngono lho? Ya aja. Dikai materi tambahan mandangon tekok malah do menteleng. Kok balik ngremeng aku mau tuasan rakyat ora tekok ngono. Ya coba silakan spontan aja nggak apa-apa kalau ada sesuatu. Ya silakan. Kalau orang yang sudah mampu menghani jasmani terus orang tersebut tidak nikah sampai meninggal, itu gimana? Oh begitu ya. Kalau orang mampu jasmani, rohani dan ekonomi tapi tidak mau menikah, kok nak meninggal terus bagaimana? Gitu ya. Yo teko sing mati kono, aja teko aku. Wong aku ora mati kok teko aku sembrono iki sampean. Teko salah atau kesalahan? Ya SSG to, Pak. Suka-suka gue to, Pak. Modelmu kaya ngono. Sing ditekoki aku kok ya sak sirku jawab ora to, Pak. Kono tekokmu ngrembug mati, masalah aku ya wegah to. Mbak yang ngrembug sing wis urip padha uripe ngono. Kok nak mati piye? Wah aku ora tau mati kok tekoki. Iya jauh banget tuh sampean kok. Baik, Bapak Ibu, maaf ya. Semoga tidak menimpa diri dan keluarga kita. Tapi umpama sampai terjadi, pikiran kita semoga tetap husnudzon. Ya, karena kita tidak tahu persis alasan, karena itu hanya dalam suara hatinya kenapa dia atau mereka tidak menikah.
Padahal dalam pandangan kita secara wujudiah dia mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi, kan begitu secara wujudiah. Contoh kasus, ini kasus dulu Pak Kanja. Salah satu jamaah saya di kota Semarang, sampai umur 38 tahun tidak menikah atau belum menikah. Alhasil secara wujudiah punya maksud karena dia anak yatim, bapaknya sudah nggak ada, tinggal ibunya. Dia berjuang keras untuk mengentaskan adiknya yang dua dulu hingga sudah menikah semuanya. Apa yang terjadi? Ketika adiknya sudah menikah semuanya, tahu-tahu saya dapat kabar, mohon izin, si A ini jamaah jenengan santri dengan rutin meninggal dunia. Karena apa? Karena nyun sewu, kemarin tidak ada waktu panjang, hanya 3 bulan saja dia datang diabetes atau gula. Sehingga ketika terjadi luka di kaki kanannya, tahu-tahu sudah memborok, nggak bisa diobati, harus diamputasi, kan begitu. Belum ada habis 1 bulan, boroknya nggak bisa kering, akhirnya di atas dengkul harus dipotong kembali. Lah kan ada instruksi kepengen dipotong oleh dokter, akhirnya dia jatuh jeglek, pikirannya stres, akhirnya meninggal dunia, kan begitu. Wujud luarnya dia sehat, wujud luarnya dia mampu ekonomi, wujud luarnya mentalnya siap. Tapi kenapa si A ini kok tidak menikah, kan itu? Ternyata ada rahasia. Orang yang kena penyakit gula itu katanya itu nih ora iso aja cetok-cetokke Pak iki modelmu aja kaya ngono. Jene kuine ra iso ngadeg ngono ya. Kok ngadeg apa tangi, Pak? Tangi. Iki bahasane sing genah wae. Iki sing genah. Nak cara kasar matur manuke ra iso ngoceh ngono lho, Pak. Ora iso urip. Yes. Ora jane kiai ini aku apa kono to jane iki. Aku tak nerangke dhisik ngono lho. Kan biasanya begitu. Berarti rahasianya jadi berarti selama ini mungkin dia merasa wujud luarnya gagah, ekonominya mampu, mentalnya siap, ternyata mungkin dia merasa tidak bisa membahagiakan calon pasangannya. Bisa jadi pikiran kita positif hanya begitu. Kan begitu. Terlepas daripada kenyataannya kan kita nggak ngerti. Namun wabak dokana bil mauti, yen to wong sing mengkono iki bener-bener tidak mau menikah atau membujang sampai mati, padahal tidak ada sebab syar'i yang menghalanginya, ya mampu jasmani, rohani dan ekonomi, maka falaisa minni, maka orang yang seperti ini tidak bakal mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Itu aja jawabannya. Tidak akan mendapat pertolongan Kanjeng Nabi. Makanya kita harus husnudzon, pikiran positif. Mas-mas yang belum menikah atau adik-adik kita yang belum menikah diberikan keyakinan yang kuat agar bismillah kepada Allah, menikah itu pasti ada jaminan rezeki dari Allah. Yakin saja, yakin saja, nggak usah mikir kemana-mana, karena Allah yang sudah mengatur di dalamnya. Kayak tadi di awal, iyakunu fuqara yuhnihimullahu min fadlihi. Yang saya, Mas Iwan sudah nikah? Wis nikah? Kita nanan ya aku teko. Sudah. Lah kamu tak dongake nikah meneh ngono. Wis sembrono ki aku berarti. Nah, aku salah ya tak cabut ya. Ya nyun sewu nih. Jenengan sudah nikah apa belum? Tapi sudah nikah belum? Bener? Ya, sudah? 2 kali. Sudah 2 kali. Lah sampean kok enak men. Kok ya jujur men, ora apa-apa wis bagus. Ya silakan, Mas. Heeh. Ini kok tekok mau neko-neko lho masalah iki. Ya silakan. Heeh. Heeh. Ketika meninggal remaja. Kuwi padha karo kae tekokmu kok.
Ki jengkelke meneh kok. Kok tekoke kok serba wis mati kabeh ki ya. Astagfirullahaladzim. Wah, wes aku orang buka pertanyaan Pak Imam. Aku malah jadi bumerang kan enggak ku dhewe. Terima kasih Ustaz. Nggih, barakallah. Moga-moga ilmu panjenengan diberkahi Allah kitanya nggih. Irhamnal Quran. Nggih, moga-moga kita semakin cinta dengan Al-Quran. Baik, terima kasih. Lafaz di dalam Al-Quran kan jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa pada prinsip dasarnya fitrah Allah kepada hambanya, manusia itu kan berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, kan begitu. Namun dalam kenyataannya orang ini maaf mati atau meninggal masih remaja alias belum menikah. Lah orang yang seperti ini bagaimana? Batasan fikih ij'ana furuton. Dia kalau meninggal dunia kok keadaannya masih remaja dan orang tuanya mengikhlaskan kepergiannya tadi, itu seperti bayi, seperti orang tabungan, seperti investasi yang nanti akan beri kuasa Allah memberikan keselamatan untuk dirinya kepada orang tuanya, karena dia belum ada kasih sayang di dunia ini, maka dia minta kasih sayang Allah nanti di akhirat, karena tidak ada pasangannya, belum ada pasangannya. Wujud kasih sayangnya apa? Ada dua dalam tafsir Dhilalil Quran. Yang pertama, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia akan berjodoh dengan bidadari surga yang elok rupawan. Kan begitu. Jadi nyun sewu berjodoh dengan bidadari surga. Lah bidadari surga sing kaya ngopo? Aku ora ngerti, Mas. Ki kono aja maksudmu aja kon aku mati sik, Mas. Ki tenanan iki. Tak wanti-wanti aja tekok sik, Mas, nggih. Iki dadi masalah anyar kok, Mas. Nggih. Jadi gitu. Karena saya kemarin diprotes, Mas. Protesnya apa? Pak Yai, kalau orang tadkhulul jannah masuk surga itu dijamin disambut oleh bidadari surga. Kan gitu. Lah nek sing mati ki wong wedok. Lah sing nyambut siapa? Bidadara ngono. Nak wong lanang disambut 70 bidadari, nak wong wedok disambut 70 bidadara ngono. Ya remuk dul ngono to. Kan begitu. Tapi itu hanya bahasa kias. Artinya mendapatkan kenikmatan yang begitu rupa, pelayanan istimewa dari Allah lewat kuasa yang diberikan kepada Ridwan, malaikat penjaga surga. Makanya orang yang mati masih remaja itu dikiaskan seperti seorang anak yang masih bayi balita di bawah umur tamyiz kok meninggal. Dia belum ada kasih sayang penuh orang tuanya. Yang kedua, orang yang mati remaja belum mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Istilahnya belum merasakan nikmatnya duniawi dalam hal menikah. Wate itu kan nikmat. Makanya mohon maaf loh, ini bedakan nanti bahasa Pak Yai kok bahasanya kasar. Tidak, bedakan bahasa kitab dengan bahasa dakwah nggih. Kalau bahasa kitab, nikah itu an-nikahu bimakna kana al-wati. Wati itu apa? Nak cara tafsire numpai. Numpak. Yo, aja niko-niko sampean. Lah bahasa lainnya kan ngangkangi kan ngono. Kuwi jenenge wati. Wati itu bahasa wati kan bahasa kitab. Tapi kalau dalam bahasa dakwah, menikah itu apa? Hubungan intim. Beda loh ya. Beda. Jadi kita bedakan antara bahasa kitab dengan bahasa dakwah. Kalau bahasa kitab kan bahasa apa adanya. A dibaca A, B dibaca B. Itu bukan kasar. Bukan kasar, tapi itulah bahasa kitab. Makanya mohon maaf lahir batin, kalau kita ngaji bahasa kitab ya ojo di hadapan anak-anak cilik-cilik. Ini kan anak-anak kan. Ini kan sudah cah tua kabeh. Cah cilik ora ono. Ora usah dadak serik kong sampean iki kon dadakan ngono bahasa aku dicah tuwoke rasa ngono. Kok balik tukaran orang ngerti ya.
Berarti kita bahasa nggih beda kae. Nah, kalau itu dimaksudkan begitu, berarti orang yang demikian tadi insyaallah akan disambut oleh bidadari, mendapatkan jodoh dan diberi kuasa Allah untuk minta kasih sayang orang tuanya. Karena belum mendapatkan kasih sayang di dunia. Seperti apa? Umpama orang tuanya nanti mau akan terseret ke dalam neraka karena dosa-dosanya, selama tidak syirik nggih, maka anak yang masih remaja belum mendapatkan kasih sayang pasangan, dia boleh minta kepada Allah atas kasih sayang orang tuanya. Berarti apa? Nyeret wong tuane, narik men mlebu nyang swarga. Nah, intinya surga jaminannya. Tapi kan perlu dipertanyakan, Ustadz, ya. Banyak remaja belum nikah, nikahnya urung. Lah kan ditanya gitu, nikahnya urung, tapi bisa jadi. Lah kan begitu kan? Kan begitu, ini pertanyaannya. Tapi kata kunci saya kan tadi satu, husnudzon. Kita berpikiran positif saja. Oke? Saya nggak mau ada pikiran negatif. Saling mencurigai nggak boleh. Oke? Makanya saya ngajinya ngaji hati, jangan ngaji emosi. Kalau ngaji emosi nanti kita ada suudzon, nggak boleh. Ya, harus bersih. Terima kasih nggih. Barakallah. Satu lagi. Ini yang sepuh-sepuh sini. Enggak ada. Enggak boleh. Tadi oh ya, silakan. Ya, ini Pak Toto ya. Silakan ya. Waalaikumsalam. Ki mau sing njaluk tambah ngaji mau. Ki konsekuensi lho sampean lagi. Oh iya. Silakan Bapak. Akhirnya kan banyak yang seudon tadi. Makanya metode ta'aruf yang baik itu bagaimana untuk kelanggangan si anak-anak tadi biar tidak menjurus ke yang macam-macam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan dari perwakilan orang tua yang sangat-sangat brilian, bagus Bapak. Saya matur nuwun. Kajian fikih terhadap makna ta'aruf dan perspektif nilai pemahaman masyarakat awam pacaran. Itu berkali-kali saya kaji, baik di tingkat universitas, kampus maupun masjid-masjid yang notabene para remaja-remaja masjid itu yang mengundang saya, kan begitu. Kita lihat, nanti silakan di Google Map, di Google panjangan buka judul makna ta'aruf, makna pacaran. Nanti di sana panjang lebar akan diulas. Tapi saya hanya mengambil batasan sederhana. Bila dikatakan makna pacaran, maka pelakunya cuma 2 orang, laki dan perempuan yang sama-sama sudah akil balik, sudah ada keinginan untuk itu. Yang kedua, kalau dikatakan makna pacaran, maka orientasinya hanyalah maksud nafsu, syahwatiyah lah yang akan terjadi. Yang ketiga, kalau dikatakan makna pacaran, kebanyakan adalah bersepi-sepian 2 orang itu tok. Itu pemaknaannya. Ora tahu ono pacaran kok ono bapake ono ibuke ra ono. Umpama ono mung sekilas, kok bapake rada ora enak dhewe, bapake ndelik mlebu njero. Lah anake pura-pura tuku mie kopiok, biasane ngono. Itu biasanya begitu. Berarti dari kata 3 kunci tadi, pacaran orientasinya hanya masalah nafsu atau syahwat. Dan yang keempat, belum ada tujuan yang fokus. Belum ada tujuan sama sekali. Berbeda dengan namanya ta'aruf. Pemaknaan mengenal itu berarti lebih daripada 2. Ada laki remaja, ada cewek remaja, didampingi oleh saudara atau keluarga. Bismillah uluk salam, ndodok kula nuwun, assalamualaikum Bapak Ibu, saya Nawawi mengantarkan anak laki saya pengen mengenal putri panjenengan. 1. Yang kedua, tujuannya jelas, untuk serius di dalam
hubungan laki perempuan. Apa? Nikah. Di pembahasan awal sudah bismillah, apakah anak panjenengan sudah punya calon? Kalau belum, anak saya kok punya maksud pengen menikah dengan anak panjenengan. Yang ketiga, batas waktu ta'aruf pun tidak lebih daripada 6 bulan sampai 1 tahun lazimnya. Lho wong ta'aruf kok luwih saka setahun. Pi ora ta'aruf. Ya, jadi orientasi sudah jelas pasti. Antar apa? Ada keluarga yang mendampinginya dengan jelas. Sehingga umpama ada apa-apa di kemudian hari kan jelas toh. Kalau anakmu kenal anakku ngerti-ngerti kok plenting. Mula kono ya kudu tanggung jawab kepada anakku. Itu bahasanya begitu. Ini nak wong pacaran, maaf, apa ada istilah kayak gitu? Tidak ada. Bisa jadi nanti saling lempar batu sembunyi dengkul, ning mlotrokke katok remuk to. Itu masalahnya. Jadi itu ta'arufnya. Jadi ada nawaitu yang jelas untuk menikah. Mula bahasa agamanya yang ketiga, mengenal cowok perempuan ini berarti nikah dulu baru pacaran. Kan itu, menikah dulu baru pacaran, tidak pacaran dulu baru nikah. Jadi pacarannya di belakang, roman-romannya di belakang setelah halal. Bahasanya begitu. Namun mohon maaf lahir batin nggih, kalau untuk konteks zaman kekinian antara pacaran dan ta'aruf itu kok samar nggih. Semu bedake ora iso. Karena apa? Situasi, kondisi, perkembangan nggih, perkembangan manusia. Kan gitu nggih. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah ini pacaran, apakah ini ta'aruf, bedanya hanya satu saja. Kalau dikatakan ta'aruf, apakah ada peran orang ketiga atau orang tuanya atau saudaranya yang ikut hadir silaturahmi di dalamnya. Bedanya hanya itu aja. Nggih, itu aja. Makanya untuk pengendalian ya pentingnya orang tuanya istilahnya juweh. Tahu juweh, Pak? Juweh itu ya selalu mengilikkan dulu. Ya bahasa Pak ya Imam ya de cereweti gitu loh. Ya ora apa-apa, cerewet sithik ora apa-apa. Titik-titik ya kono dolan ya entuk nduk sing penting. Ha, ya kono Mas kono ngejak dolan sinok ya kudu atus hati-hati jaga lho kepercayaan orang tua. Itu namanya wanti-wanti. Boleh saja. Ini udah diwanti-wanti kok nyuwun sewu nggih. Antara iman sama eman kok menang eman-emane ya mohon maaf jangan dibahas nggih. Ini karena sesuatu yang terjadi nggih. Jadi intinya untung ini enggak ada remaja Pak masalahnya. Mbak Main tadi ada remaja satu. Yang mana? Oh ini Mas Anu iya. Nanti enggak kelihatan wajahmu Mas. Yalah kita aja lah nggih. Ya moga-moga berkah ya Mas ya. Habis nanti semoga-moga Allah dekatkan jodoh terbaik. Yang solehah itu aja. Ning aja lali Mas ngaji aku diundang ya. Ning aku kudune ngono lho. Wah aku melu ndongake Mas kudune ngono. Ya kita diundang melu mangan-mangan Mas ngono. Ora masalah diundang kon ngaji ora ngono lho. Kan gitu. Ya kita datang habis jab kabul walaupun hanya sekedar nasihat perkawinan 15 menit kan enggak apa-apa. Bos suruh kon khotbah nikah kayak tempatnya imam dulu ya ora apa-apa. Ngono kan ora masalah. Ngundang aku yo kok watukmu ra enak Pak sampean. Iki padahal wis aku wegah caramu ngono. Nggih. Jadi mohon maaf nggih. Jadi bahasa mumpung ada remaja satu nggih insyaallah nggih. Jadi kuncinya ke tadi nggih, ta'aruf dan pacaran nggih. Makanya kalau belum benar-benar siap untuk nikah, ya jangan. Itu aja. Makanya jangan. Maka bahasa di dalam Al-Qur'an kan sudah jelaskan. Jadi umpama dilanjutkan manistanto aminkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa sanulil faj. Ini lil farji. Wa ma lam yastati fa alaihi apa? Bis saumi kon poso. Jadi kalau memang belum ada kemampuan, belum ada niatan positif satu, ya lebih baik puasa. Kenapa? Dengan puasa fa innahu lahu wija
wijaun. Jadi nanti kalau kita dengan berpuasa itu kita akan bisa terpelihara, terjaga dari sesuatu nafsu yang negatif. Jadi puasa itu yang sebagai tameng kita bagi para remaja yang memang nyun sewu nggih, belum ada niatan untuk, kecuali sudah ada niatan ya insyaallah. Yang penting bismillah. Jangan takut terhadap keterangan saya tadi rezeki, nggih. Jangan takut rezeki. Rezeki pasti ada yang menjaminnya. Siapa? Allah. Itu pasti nggih. Demikian saja tambahan pada malam hari ini insyaallah. Sudah tambahan hampir 1 jam lagi loh ini materinya nggih. Moga-moga dalam kebaikan semuanya. Saya tidak ada maksud apa-apa. Saya lebih bersyukur, lebih senang kalau memang ba'da maghrib sampai isya kan ya hanya 30 menit ini. Itu memang kalau kajian satu hadis saja belum tentu bisa jebles. Padahal kalau saya mengkaji satu hadis tadi, itu kalau dalam perspektif keilmuan yang urut itu bisa sampai 1 jam persis blok. Itu baru satu hadis. Itu dengan syarah yang lengkap. Ini tadi kan hanya kata kuncinya tok saja, kan gitu nggih. Kenapa kalau saya kalau bicara sangat hati-hati seperti ini? Karena ya saya mengemban misi untuk menyampaikan kepada umat biar dengan konsep kehati-hatian. Saya tidak mau ngaji yang tanpa referensi, ngaji yang tidak ada dasar, saya tidak mau. Dikatakan saya bodoh, ya ora apa-apa yang saya bodoh. Saya tinggal hanya baca kitab, baca buku, kan simple kan? Kenapa saya lebih baca kitab, lebih baca buku? Kalau kitab itu benar, kita juga dapat pahala di dalamnya. Tapi kalau kitab itu salah, kita nggak dosa. Kita menyampaikan ilmu orang itu nggak dosa. Okay? Makanya kita jangan takut istihad. Istihad itu kalau benar dapat 2. Kalau istihad kita salah dapat 1. Nah, sing ora gelem istihad nggak dapat apa-apa. Kan gitu. Kita harus yakini itu. Kita harus maksimal yang seperti itu. Penutup kata, semoga Bapak, Ibu, saudaraku yang rawuh pada kesempatan malam hari ini terjaga selalu rumah tangganya oleh Allah. Pengertian sakinah, mawaddah warahmah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kalau Allah izinkan masih bisa ketemu lagi. Moga-moga nggih ben paling panjang umur semuanya. Walaupun pada sepuh-sepuh tidak ada salah mengkaji ini. Tidak ada salah. Kenapa? Biar kita mendapatkan kemantapan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Ini penting sekali, nggih, penting sekali. Tidak ada salah seorang bapak mengajarkan fikih toharoh, bagaimana cara memakai softtek, boleh pembalut, bagaimana cara cebok wanita yang benar, bagaimana cara cebok laki yang benar, itu harus ditata dengan keilmuan. Karena banyak sekali orang yang kita wudu tapi salah, cebok tapi salah, banyak. Makanya tidak menjadikan ke surga, malah justru menjadikan kita terdorong ke neraka. Gara-gara apa? Cebok kita tidak sesuai dengan batasan syariat. Kan begitu nggih? Yang dimaksud demikian. Ya moga-moga kita mencoba. Kebetulan saya dijatah oleh imam untuk fikih munakahah, nggih. Fikih pernikahan itu kajiannya panjang sekali, banyak sekali. Nggih, kita nanti masih banyak di awal kajian ini nanti tentang talak, tentang apa, nak wong lanang emosi, tak cerai kamu, padahal hanya ucapan sengaja apa tidak, padahal pengadilan belum ngetok palu, apa ini sudah jatuh hukum apa tidak. Ini banyak terjadi kan di masyarakat, titik cerai, yang ngomong lakinya. Tapi rumah tangga masih terus jalan. Kan gitu. Itu juga harus dibahas juga biar kita nanti tidak, rumah tangga kita tidak mendapatkan landrat laknat dari Allah gara-gara laki yang suka titik berkata yang jatuh hukum. Itu kan nggak boleh. Makanya itu harus nanti bagaimana bagi harta gonogini, apakah ada harta pranikah yang namanya perjanjian marital, semuanya ada dalam kajian fikih nanti lengkap. Itu kalau kita mau menelusur satu per satu, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya tidak menggurui, kita ngaji bersama, ngaji hati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah pertemukan pada pertemuan yang akan datang bersama Ustadz Nawawi At-Tamzani. Oh ye, ini
insya Allah. Sebelum undur diri, pandang wajahku. Blenger lho iki nggih masalah meneh. Astagfirullahaladzim. Mas Sotingo Mas wong iki Mas. Ki jengkel ki paling blenger. Kok iso madake Pak Yane blenger ki. Ki modelmu kaya ngono. Matur nuwun, sukses semuanya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.